asuransi 2 untuk klaim. Ya. Ininya masih sama fungsinya, technical, support, sama sales marketing. Fungsi teknikalnya masih sama ya, underwriting, reinsurance, claim, sama administration yang membantu ketiga fungsi technical itu. Jadi nanti kalau kalian di bagian teknik itu, either bagian underwriting di kantor ya, either bagian claim, either bagian asuransi. Tapi juga ada bagian administrasi tekniknya gitu ya. Nanti mekanisme strukturnya tiap perusahaan beda-beda. Tapi kurang lebih seperti ini. Nah ini bisnis proses kedua untuk claim. Ya, udah baca kan ya? Ya, jadi tertanggung itu melalui marketing ke admin support ke claim handling, baru claim adjustment dan decision. Itu langsung diserahkan ke tertanggung. Oke. Nah, kalau dibandingkan dengan model bisnis proses 1 untuk claim, bedanya di mana? Ada perbedaan nggak? Atau sama aja nih kayaknya? Saya silakan mahasiswa. Dilihat aja materi yang klaim 1. Nggak apa-apa. Halo? Ada bedanya nggak? Ada, Pak. Suaranya kerasan sedikit, di saya terdengar sayup-sayup, nggak jelas. Di volume dikit-dikit. Nggak ada, Pak. Ada. Yakin nggak ada? Ada. Ada apa nggak ada? Ayo. Hah? Ada. Ayo yang bilang nggak ada dulu. Yang nggak ada, kenapa nggak ada bedanya? Nggak apa-apa kan, kalau kuliah itu nggak ada salah, nggak ada benar. Oh, kenapa? Yang penting harus punya alasan. Perbedaan yang antara proses 1 sama 2 ya, Pak ya? Iya dong, ada nggak bedanya? Oh, kan kalau akseptasi ada akseptasi. Pak, ada bedanya, Pak. Ada, oke. Berarti udah satu suara nih sama ya. Oke, ada. Sekarang bedanya apa? Bedanya apa bedanya? Bedanya pasti tertanggung. Di mana? Yang pertama Gimana bedanya? efektif. Yang pertama lebih efektif itu prosesnya gimana? Dari tertanggung ke mana? Yang pertama langsung ke ini, Pak, klaim debt. Klaim departemen. Iya. Jadi kalau yang kedua? Yang kedua marketing. Marketing langsung ke admin claim. Support. Admin support, ya, admin support. Nah, jadi mana yang efektif tergantung. Saya nggak bilang efektif yang mana karena ini dua-duanya ada di industri. Jadi tergantung size bisnis perusahaan. Tidak salah juga kalau mengatakan yang proses 1 kayaknya lebih efektif, Pak, karena tertanggung langsung ke klaim departemen kan. Kemudian klaim departemen langsung menindaklanjuti dalam bentuk pengecekan dokumentasi, kemudian claim handling sampai dengan decision, claim adjustment dan decision. Itu ya. Halo. Oke. Nah, kita bahas yang bisnis proses 2 dulu. Kalau dalam bisnis proses 2 ini tertanggung bisa nggak langsung ke admin support? Tidak bisa. Dia harus melalui marketing. Nah, ketika tertanggung melaporkan klaim itu ke bagian marketing selaku personal in charge dalam bisnis akuisisinya. Jadi misalkan gini, si A dia sebagai marketing dia memiliki 8 akun, gitu ya. 8 akun itu terdiri atas 5 akun melalui broker, 5 akun itu broker ya, jadi broker 1 sampai broker 5 itu dia pegang. Kemudian 3 ini adalah 3 nasabah besar, ya mungkin sekelas Chandra Asri, yang kedua sekelas Garuda, yang ketiga sekelas PLN, nah, misal. Jadi satu orang ini pegang 8, nggak banyak ya dia pegang.
Tapi broker yang dia pegang ini, broker 1 sampai broker 5, ini sekelasnya mungkin sekelas broker yang medium. Ya. Nah, jadi ketika PLN misalkan ada laporan klaim PLTU-nya atau PLTD-nya itu atau turbinnya ada problem, dia melaporkan langsung ke marketing account-nya yang menghandle dia dalam bisnis proses akseptasi awal. Nanti marketingnya itu akan meneruskan ke admin support-nya, admin support di marketing, ya. Di marketing itu ada admin support. Admin support ini baru mengirimkan ke claim handling. Apa yang dikirimkan? Yang dikirimkan itu adalah data-data dari penutupan polisnya, endorsement-nya, sampai dengan laporan kerugiannya, berikut dengan supporting claim yang diterima oleh marketingnya dari tertanggung. Sehingga claim handling langsung bisa proses nggak? Bisa, Pak. Langsung bisa proses. Karena udah lengkap datanya kan? Iya, Pak. Siapa yang melengkapi? Yang melengkapi adalah admin support. Terus dokumen klaim kok bisa dapat? Iya, karena tertanggungnya melaporkannya ke marketing. Jadi marketingnya meng-guide gitu, memberikan arahan ke tertanggung. Misalkan contohnya simulasinya gitu ya, PLN telepon ke marketingnya, Pak, ini melaporkan ada satu titik di PLTU turbinnya ini retak. Di mana Pak? Di sini. Nah itu ditanya tuh sama marketingnya, bisa nggak dikirimin sekalian Pak berita acaranya, dikirimin? Oh bisa Pak. Nanti dalam 1-2 hari kita kirim segera semuanya. Sementara yang ada baru laporan kerusakan dan inspeksi dari tim auditor. Itu dikirimin ke marketing. Kemudian marketing meneruskan laporan itu ke admin support. Admin support ketika menerima itu dia mengecek nomor polis berapa nih PLN ini. Kemudian objek pertanggungannya kan ada list Excel-nya tuh karena banyak lokasinya tersebar di seluruh Indonesia. Oh, ternyata di dalam lampiran polisnya tidak ada. Nah, admin polis akan ngecek lagi. Jangan-jangan ada endorsement. Nah, dicek, oh ada endorsement, ada 3 endorsement. Oh, dicek. Oh, dia ada di endorsement kedua. Nah, lampirannya ada objek yang dilaporkan tim itu ada di dalam lampiran endorsement kedua. Sehingga admin polis itu akan menyerahkan informasi nomor polis, nama tertanggung, endorsement, dan lampiran lokasi objek pertanggungan. Berikut laporan klaim dan dokumen klaim. Tidak hanya sampai di situ, admin support akan mengecek ke bagian keuangan, udah dilunasi atau belum pembayaran premi. Kemudian admin support juga akan berkonsultasi dengan tim admin underwriting, karena dia admin support itu satu divisi kadang-kadang ya. Nah, dia akan mengecek secara sistem reasnya kemana aja. Pakai treaty semua atau ada fakultatif kemana aja. Nah, itu disiapkan semua oleh admin support, baru diserahkan ke claim handling. Jadi ketika claim handling terima, kira-kira masih raw data atau sudah 90% atau 75% ke atas nih, kurang lebihnya. Nah, berarti kan udah 75% ke atas tuh. Dan sehingga ketika diterima oleh claim handling, apa yang dilakukan oleh claim handling, dia mencocokkan data informasi yang diberikan oleh admin support di dalam database-nya claim. Karena claim itu punya sistem. Nah, cocok semuanya masuk, maka dia bisa dapat namanya coding untuk pembuatan preliminary loss advice. Untuk disiapkan untuk dikirimkan ke asuransi. Dan juga kalau limitnya melebihi cash call di dalam treaty atau cash loss di dalam treaty, maka dia harus menyiapkan cash loss report ke treaty. Ya. Nah, kemudian dia melakukan pengecekan lebih cepat karena sudah lengkap semuanya. Dia hanya mencocokkan dan mengklarifikasi. Setelah itu dia baru melakukan estimasi, ya,
Jadi kalau satu titik tur begitu berapa sih harganya? Survei ke sana berapa? Kalau saya mau berangkat sendiri ke daerah Sulawesi, kosnya mahal nggak? Wah, cabang sana bisa nggak handle? Nah, oh ternyata akhirnya diputuskan oleh claim handling ini tidak lanjutnya harus dengan adanya adjuster dan surveyor yang eksternal karena lebih efisien daripada orang kantor. Maka claim handling ini akan menunjuk adjuster dan menunjuk surveyor sesuai dengan list yang sudah disetujui oleh direksi, oleh manajemen, karena nggak bisa sembarangan nunjuk. Nah, kemudian setelah adjuster atau survei menerima penunjukan, maka survei adjuster berangkat langsung dengan berdasarkan surat kuasa penunjukan dari asuransi berangkat ke tempat tujuan, gitu ya. Nah, ketika claim handling sudah menunjuk survei adjuster, maka claim handling ini akan berkoordinasi dengan marketing. Jadi pintu masuknya di marketing gitu. Nah, marketing akan mengkomunikasi ke tetangga, Pak, bahwa tanggal segini akan datang surveyor kami, adjuster kami tolong dibantu. Nah, tetangganya nyiapkan, kemudian surveyor adjuster datang ke sana, memeriksa segala macam, kemudian setelah dapat dari sana, memberikan report ke claim handling. Nah, habis claim handling dapat reportnya, ini report itu lama ya, kadang-kadang ada yang 2 minggu, paling cepat rata-rata 3 bulan ya. Kalau untuk kelas PLN paling cepat sebulan lah kalau PLN sih ya, saya sebulan setengah gitu ya. Nah, kemudian nanti dari situ claim handling akan bikin analisa dan rekomendasi, kemudian dinaikkan ke tim claim adjustment dan decision. Nah, claim adjustment itu akan mengadjust lagi hasil hitungan sama rekomendasi dari claim handling. Nah, kemudian dia adjust, apa sih yang di adjust? Nah, apa yang di adjust kira-kira? Apa mahasiswa? Apa sih yang di adjust? Data-datanya, Pak. Data-datanya, terus apa lagi? Preminya dia mungkin. Ya, itu kan di claim handling. Ya, proses awal sebelum penunjukan. Karena di claim handling itu nanti kalau ada kurang dokumen dia akan balik lagi ke marketing. Minta dilengkapi apa. Sekarang nggak bisa dijalanin, tapi kalau udah bisa dijalanin dia akan jalan dulu. Nanti dokumen tambahan disusulkan. Nah, itu kalau premi udah dibayar atau belum, ada reaksinya atau tidak, reaksi siapa saja, spreading of risk-nya kemana saja, OR kita berapa, retensi kita sebagai asuransi berapa, reasernya berapa, reaksi ini apakah full proporsional atau proporsional treaty-nya aja, atau ternyata ada proporsional fakultatif, atau bahkan ada kombinasi dengan fakultatif non excess of loss, atau bahkan ada stop loss ratio treaty-nya gitu. Itu nanti di claim handling akan buat semuanya di situ. Nah, masuk ke claim adjustment and decision itu adalah dia sudah mendapatkan lebih lengkap. Jadi sudah dapat hasil survei dari tim survei claim dan dapat adjuster report dari adjuster company, ya adjuster loss adjuster memberikan report ke claim adjustment dan decision. Dia akan apa sih yang direview? Yang pertama adalah dia ingin memastikan, ingat nggak kalau asuransi itu kalau ada klaim prinsip apa yang berlaku? Masih ingat? Udah belajar kan prinsip-prinsip dan praktek asuransi? Itu pertama kali melakukan implementasi prinsip proximate cost. Apakah untuk memastikan apakah peristiwa kerugian perusahaan tersebut perilnya dijamin atau ditolak oleh polis. Yang pertama ya, perilnya dijamin nggak peristiwanya. Kedua, kerugiannya sendiri itu kerugian yang dijamin atau tidak. Karena bisa saja terjadi ini peristiwanya dijamin oleh polis, tapi kerugiannya nggak dijamin oleh polis. Artinya nggak dibayar, kerugiannya nggak dibayar sama polis. Bisa nggak? Bisa.
Kenapa? Karena di bawah deductible. Gitu ya. Nah, kemudian dari situ dia akan melakukan lagi pengecekan prinsip indemnity. Apa itu indemnity? Memastikan nilai finansial keuangan tertanggung atas objek yang klaim tersebut sesaat sebelum terjadi. Berapa sih nilainya sebenarnya? Ini berlaku nggak sih under insured atau over insured atau some value, sehingga proporsional atau tidak? Maksimum ganti ruginya berapa sih? Ya. Nah, kemudian nanti juga akan mengkalkulasi spreading of risk-nya. OR kita berapa, reasnya berapa, skema reas recovery-nya bagaimana. Nah, sampailah kemudian dianalisa semuanya. Nah, setelah itu barulah diputuskan, oke, ini klaimnya ditolak karena ABCD. Sampai sini jelas nggak? Lumayan, Pak. Biasanya itu kalau misalnya klaim ditolak, masalahnya itu kenapa ya, Pak? Pasti kan Masalahnya, iya. Pasti kan nasabah punya suatu kerugian yang dia pikir itu masuk ke polisnya gitu. Kok tiba-tiba pas ngajuin ditolak? oke, sekarang gini, udah belajar kan prinsip apa? Asuransi, udah belajar ya? Udah, Pak. Ada yang namanya proximate cost. Proximate cost itu apa? Jadi itu kayak uang ganti kerugian dari pihak asuransi buat kerugian yang diderita oleh tertanggung, gitu nggak sih, Pak? Bukan, proximate cost itu apa? Coba pelan-pelan, tenang aja. Apa? Ulang. Kita ada prinsip proximate cost. Proximate cost itu apa? Secara substansinya, nggak usah artinya, nggak usah definisinya. Secara substansinya apa proximate cost? Jadi ganti kerugian dari nasabah sesuai dari nilai awalnya gitu, Pak. Bukan. Proximate cost itu bukan itu. Jadi proximate cost itu, proxy itu kan bisa diterjemahkan sebagai dominan. Penyebab. Proximate itu dominan utama. Cause itu adalah penyebab. Jadi Penyebab proximate awal. cost itu adalah penyebab dominan, penyebab utama terjadinya kerugian kerusakan pada objek pertanggungan. Contoh. Ada anak SMP atau SMA ya, lagi duduk terus diri bangkunya digeser, langsung duduk kan, dia nggak tahu bangkunya digeser ya, duduk tiba-tiba kesakitan, terus nggak lama pingsan, nggak lama lumpuh, nggak lama meninggal. Pertanyaannya, peristiwanya apa? Peristiwanya meninggal atau apa nih kerugian yang terjadi atas orang tersebut? Meninggal kan? Iya, Pak. Nah, pertanyaannya meninggalnya ini proximate cost-nya apa? Ya, udah umur, Pak. Emang udah umurnya aja itu. Nah, ada yang begitu kan? Iya, Pak. Nah,
Tapi kalau dalam asuransi harus tahu proximate cost-nya apa. Sebab dominannya apa sehingga dia jadi mati. Apa karena dia lumpuhnya, apa karena tidak sadarkan dirinya, atau karena jatuhnya, atau karena dia duduk bangkunya nggak ada, bangkunya digeser gitu, digeser sama temennya. Apa penyebab utama kan mesti tahu kan? Iya Pak. Nah itu namanya proximate cost. Sama seperti misalkan nonton itu nggak film Titanic, kapal yang tenggelam. Nonton ya. Nah itu apa proximate cost-nya? Apakah lambungnya yang menabrak batu es karat, atau karena robekan di lambungnya yang menyebabkan air masuk ke dalam kapal, ke palkanya, atau mulai tenggelam nih kapalnya sehingga air di dalam palkanya makin banyak, atau ketidakseimbangan sehingga dia miring, atau patah, atau dia tenggelam yang menyebabkan adanya kerugian kematian banyak orang yang ada di penumpang dan ABK dan nakoda, dan juga kapalnya sendiri jadi ya rugilah buat pemiliknya. Kita mesti tahu proximate cost-nya kan. Ya. Jadi itu proximate cost. Dan tanggapan nih menurut saya, jelas nggak? Jelas Pak. Itu ketentuannya ada di polis nggak Pak? Takutnya kan kalau misalnya kita ngomong kayak gitu, ini nggak diterima. Takutnya nasabahnya itu nggak nerima juga Pak ketentuan yang kayak gitu. Gini, kamu harus menguasai. Udah belajar prinsip dan praktek kan asuransi. Iya. Nah itu kamu harus jangan cuma dihafalin loh, tapi dikuasain, karena itu sehari-hari akan diterapkan. Saya akan diterapkan baik dalam bekerja, di bagian apapun itu berlaku prinsip praktek. Aku udah main lagi. Jadi proximate cost itu prinsip yang pasti ada, karena itu adalah doktrin namanya. Doktrin asuransi itu adalah itu. Ada nggak di wording clause? Ya pasti ada. Tapi tidak serta-merta tulisannya proximate cost. Ya. Contohnya misalkan mahasiswa. Ada nggak doktrin sebagai mahasiswa? Harus berperilaku baik, artinya ada, tapi tidak disebut dengan janji mahasiswa. Itu disebutnya tata tertib mahasiswa. Jelas ya? Oke Pak. Jadi yang namanya prinsip itu adalah soul, ya, jiwanya. Jadi asuransi itu dijiwai oleh prinsip-prinsip tersebut. Jadi kita harus menguasai prinsipnya, bukan dihafal, tapi dipahami. Gitu. Itu proximate cost. Jadi ya saya bisa ngomong ini karena ya itu baik ya kan mesti ketika praktek nanti akan lebih kuat, jadi harus dikuatin. Karena kalau kalian tidak menguasai prinsip dan praktek, kalian terjadi kebingungan sendiri. Gitu. Karena dalam sehari-hari kalian bekerja di asuransi, tidak terlepas seluruh aktivitas kerjanya dijiwai oleh prinsip-prinsip dan praktek asuransi. Itu di situ aja. Prinsip-prinsip asuransi itu menjiwai dalam aktivitas kita kerja di asuransi. Oke, balik lagi ke laptop. Jadi proximate cost clear. Jadi yang itu proximate cost-nya. Contoh ya, saya ambil contoh yang paling sederhana misalkan. Pernah lihat rumah kebakar? Oke. Pernah di rumah atau di tempat kos itu panel listrik di rumah itu ngejeblak, orang sini bilang ngejeblak. Jadi mati turun mendadak. Sehingga yang tadinya kita lagi belajar itu mati listrik, mati lampu. Pernah Pak. Lah ya. Nah, kemudian kita padahal sebenarnya PLN-nya nggak mati, jadi kita keluar, kita tekan lagi kan,
geser lagi tuh tombolnya kan, apa sih itunya tuh, apa tuasnya gitu ya. Jadi nyala lagi tuh lampu kita. Tapi nggak lama mati lagi kan. Akhirnya saking keselnya kita ganjel tuh sama besi kecil, paku. Terus lama-lama ada percikan api, terus meledak, boom. Panik kita, wah siram sama air. Itu satu. Jadi kebakaran panel listrik tadi, adanya percikan api itu sebabnya apa? Kelalaian. Apa? Apa karena diganjelnya yang bikin percikan api itu? Atau karena apanya tuh? Karena diganjel. Nah coba, kan diganjelnya itu penyebabnya atau sebenarnya short circuitnya, ketidakseimbangan antara listrik masuk, energi listrik masuk dan energi listrik yang digunakan dengan energi listrik kapasitasnya. Jadi kapasitasnya cuma 100 watt, dikirimin 100 watt, penggunaannya kan harusnya di bawah 100 watt. Jadi itu penggunaannya 110, ya jebol lah itu listrik panelnya. Overheating kan, terlalu panas. Nah, jadi short circuit kebakaran itu terjadi karena apa? Karena diganjel besinya atau karena overheatingnya? Karena Overheatingnya, kepanasan meledak. Nah, overheatingnya itu disengaja atau nggak disengaja? keperluan. Ya, nggak disengaja. Iya. Itu namanya kelalaian. Karena dia nggak tahu kalau diganjel sama besi itu bisa overheating gitu. Nah, maksudnya. Wah, kalau orang itu ngerti, biasanya dibikin loss, di-lossin netralnya, muter, tapi nggak kenapa-napa. Nah, itulah yang namanya proximate cause. Jadi terjadinya kelalaian orang dalam menangani tuas on off yang bikin matinya listrik dengan cara mengganjal. Nah, ini kalau ditemukan ini adalah kesengajaan, berbeda lagi tuh, pelakunya bisa kena diambil polisi karena melakukan tindak pidana, merugikan PLN kan. PLN mesti ganti 1 box panel listriknya. Tapi kalau karena ketidaktahuan dan ketidaksengajaan, ya nggak kenapa-napa. Sampai sini jelas nih, proximate cause. Nah, terkait dengan asuransi misalkan. Dengan asuransi ini, anggap saja ini tidak diganjel ya. Dia short circuit aja nih, korslet, kan kadang suka korslet ya. Rumah tiba-tiba ada korslet listrik, terus karena korslet biasanya mati lampu kan. Bener nggak? Iya, Pak. Nah, tapi tidak menimbulkan kebakaran. Rumahnya nggak kebakar, tapi laptopnya rusak. Atau laptopnya langsung dari colokan listrik rusak karena nggak punya satu interface. Saya lupa nama interface, UPS atau apa namanya. Nah, pertanyaannya, kerugian yang terjadi akibat short circuit itu apa? Dalam kasus yang tadi saya sebutkan. Rusaknya alat elektronik. Yes, rusaknya laptop. Nah, sekarang laptopnya diasuransikan. Nah, kalian sebagai perusahaan, sebagai Perusahaan asuransi. Nah, jadi contohnya nih, dalam laptopnya diasuransikan, diasuransi EEI, Electronic Equipment Insurance. Nah, pertanyaannya, laptopnya itu rusak karena apa? Karena kelalaian. Enggak, sebabnya apa dia rusak? Karena korslet. Karena korslet. Jadi proximate cause, jadi sebab utama, sebab dominan rusaknya laptop karena adanya Korslet. Kalau nggak ada korslet, laptopnya normal kan? Aman. Orang tadi normal. Nah, sekarang lihat di polis EEI, korslet dikecualikan nggak? Oh, short circuit dikecualikan. Nah, berarti polisnya jamin atau tidak? Tidak.
Tidak. Nah, itu kurang lebih jawabannya gitu. Jelas nggak nih? Tadi yang tadi nanya. Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi di dalam polis itu hanya bicara yang di cover, yang dikecualikan. Tidak menyebutkan proximate cause. Kita lah sebagai orang asuransi, karena kita memahami ilmu asuransi, menguasai ilmu asuransi, yaitu yang paling mendasar menguasai substansial dan pemahaman mengenai teori atau definisi prinsip asuransi dan memahami implementasi prinsipnya. Sehingga ketika kita baca polis kita tahu, oh ini laptop ini di cover atau enggak, lihat causa utamanya, proximate cause-nya. Oh, proximate cause short circuit. Short circuit, oh dikecualikan nih Pak. Ya udah, tolak. Belum bicara nilai kerugian ya. Belum bicara jumlah kerugian yang dibayarkan. Ini baru bicara proximate cause-nya ditolak. Nah, kemudian ada satu case lagi nih, saya tambahin. Mati listrik, short circuit, padam, panel listriknya normal aja. Laptopnya tadi rusak kan? Iya, Pak. Nah, laptopnya itu ternyata rusak dan meledak. Ledakan laptop itu mengakibatkan adanya api. Kemudian api itu menjalar, menghanguskan ruangan belajar. Ruangan belajar jadi hangus ya, kebakar. Meja komputernya, meja belajarnya, kamar-kamarnya rusak api. Pertanyaannya, kerusakannya apa di situ? Elektronik. Ada berapa kerusakan di situ? Elektronik satu, laptop. Yang satu lagi apa? Kebakaran kan? Iya. Jadi ada dua tuh, kebakaran sama laptop. Nah sekarang, laptop di asuransinya EEI tadi, Electronic Equipment Insurance. Udah jelas ini karena short circuit kan? Iya, Pak. Ditolak. Kemudian kebakaran itu asuransi kebakaran, asuransi properti. Di asuransi properti, laptop terbakar ini, laptopnya terbakar tadi, meledak terus terbakar. Nah, laptopnya ini meledak dan terbakarnya, itu sebabnya apa? Proximate cause-nya apa? Laptop ini terbakar, meledak dan terbakar sebabnya apa? Ada tahu nggak sebabnya apa? Proximate cause-nya apa? Ayo belajar memahami prinsip proximate cause dengan contoh sederhana dulu. Karena listriknya tadi, Pak. Karena short circuit kan? Ya. Jadi di polis EEI short circuit dikecualikan nggak clear. Sekarang di polis kebakaran, laptopnya terbakar, tapi terbakarnya karena short circuit. Oh ternyata di polis properti maupun kebakaran dikecualikan. Berarti klaim laptopnya ditolak nggak? Ditolak, baik di polis properti maupun di polis kebakaran maupun di polis EEI. Oke, clear nih laptop. Ada kerusakan kedua kan? Kerusakan kedua apa? Keterbakar hangusnya ruang belajarnya kan? Kamarnya habis kan? Iya. Nah, kebakaran kamarnya itu, ruang belajarnya, meja-mejanya, rak-raknya semuanya habis. Itu sebabnya apa? Proximate cause-nya. Laptopnya meledak, Pak. Laptopnya meledak atau karena api yang menjalar? Karena ada lidah api dan lidah apinya menjalar, sehingga membakar semua yang ada di ruang belajar, di kamar itu. Lidah api yang menjalar. Nah, adanya lidah api yang menjalar. Karena kalau laptopnya meledak, tapi tidak mengeluarkan lidah api, Dia nggak kebakaran. dan lidah apinya tidak menjalar, nggak kebakaran. Saya ulang nih, kalau laptopnya meledak, tapi tidak menimbulkan lidah api, tidak akan ada kebakaran. Betul? Betul. Jadi penyebabnya bukan karena peledakan. Bukan karena laptop meledak. Yang kedua, ini meledak nih laptopnya. Terus ada lidah api. Tapi lidah apinya tidak menjalar. Hanya membakar laptop saja. Karena nggak menjalar kan?
Bisa Iya. terjadi kebakaran nggak itu di kamarnya tadi? Enggak. Enggak. Jadi estimate cost kebakaran yang terjadi di kamar itu apa? Adanya lidah api yang menjalar. Sampai sini jelas? Approximate cost itu kayak gimana? Jelas, Pak. Ini jelas ya? Tadi yang maksud saya yang laki-laki tadi yang nanya jelas nggak? Jelas Pak. Jelas ya. Nah, kemudian baru kita lihat di dalam polis kebakaran maupun polis properti. Udah belajar belum asuransi kebakaran? Sudah. Tapi Belum ya, Son? kurang dalam Pak. Oke. Ya, Bang, ini gara-gara online gini, Bang, jadi penjelasannya terbatas ya. Properti udah belajar punya properti. Udah belum? Belum Pak. Oke. Nah, jadi di dalam polis kebakaran maupun di dalam polis properti, ya, dia mendefinisikan yang namanya peristiwa kebakaran itu yang dijamin adalah yang disebabkan oleh adanya lidah api atau apa namanya titik api yang menjalar. Pertanyaannya, peristiwa kebakaran ruangan belajar tadi di cover nggak jadinya sama polis? Di cover. Di cover. Pak, Jadi laptopnya dikecualikan, ditolak klaim laptopnya, baik di polis EI maupun polis kebakaran atau polis properti, tapi kebakaran ruangan belajarnya berikut rak-raknya semuanya itu dijamin oleh polis. Itulah fungsinya kalian memahami dan menguasai proximate cost. Sampai sini jelas? Belum Pak. Ini laptopnya kenapa ditolak? Alasannya? Sekarang proximate cost-nya laptop itu apa sebab rusak? Karena korslet tadi. Nah, korslet itu dikecualikan di dalam polis. Oh, Kalau iya. dikecualikan di dalam polis, Jadi yang diterima itu yang tidak dikecualikan. iya. Udah belajar kan cara baca polis? Udah belajar belum cara baca polis? Jadi belum ada. Oh nih, prinsip underwriting atau prinsip asuransi? Udah, Pak. Jadi polis itu lihat yang dikecualikan dan yang dijamin. Jadi di polis itu ada name peril. Ini catat Seperti nih, ini syarat ya, penting. Pak ya? Enggak, jadi gini. Ini. Polis itu ada yang basisnya name peril. Ini catat, ini dalam praktek akan keluar terus. Name peril itu kalau kalian buka polisnya polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia, polis standar asuransi kebakaran Indonesia, polis standar asuransi gempa bumi Indonesia, itu semuanya name peril. Kalau name peril berarti yang dijaminnya dimasukkan di dalam polis. Nah, tapi ada juga polis yang strukturnya unnamed peril. Unnamed peril berarti peril-peril yang dijamin tidak disebutkan di dalam polis. Itu seperti apa? Seperti polis properti, polis industrial, polis engineering, gitu ya, CAR, EAR, gitu ya, DNO, gitu ya. Nah, itu. Sampai sini udah clear belum yang tadi kenapa laptop ditolak ya? Udah jelas belum? Sudah, Pak. Jelas Pak. Jelas ya. Nah, itulah tugasnya claim adjustment dan decision. Nah, jadi kalau nanti kalian bekerja sebagai claim di adjustment dan decision, kalian harus menguasai proximate cost dengan benar agar jangan sampai keliru. Itu baru menentukan sebab klaimnya dijamin atau ditolak oleh polis. Nah, yang kedua, nilainya mesti dilihat. Ya. Kan tadi polis, kita ambil contoh polis kebakaran aja nih, polis kebakaran, karena kalau udah belajar kebakaran ya, polis kebakaran, laptopnya ditolak klaimnya, tapi kebakaran kamarnya dijamin oleh polis. Nah, sekarang
Kalau yang dijamin kan kalian keluar decision tuh kan, decisionnya ada dua, satu ditolak, satu disetujui gitu kan, satu dijamin, satu ditolak. Oke. Kemudian sekarang berapa kalau dijamin oleh polis, berapa yang dibayar? Berapa nilai kerugian yang disetujui untuk dibayar? Nah, kalian harus menghitung. Nah, untuk menghitung berapa nilai kerugian yang menurut kita sebagai claim adjustment, nilainya segini, dan kami setuju untuk bayarnya segini. Kalian ingat prinsip indemnity. Apa itu indemnity? Apa itu prinsip indemnity? Ganti rugi, Pak. Ya, coba apa substansinya apa? Ganti rugi sesuai sebelum terjadi kerugian. Gimana sih? Intinya nilainya itu sama barang yang rusak gitu, Pak. Hmm. Apa ya? Pemberian harga ganti rugi sesuai kerusakan, Pak. Nah, substansinya dari indemnity itu yang pertama, ini dipahami banget ya. Yang pertama, kita asuransi hanya akan mengganti kerugian kerusakan yang terjadi itu sesuai dengan nilai keuangan sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan atas objeknya. Jelas kan? Yang pertama adalah prinsip indemnity itu mengamanatkan ke kita nih orang asuransi untuk mengetahui ruginya dia berapa sih, kerugiannya dia berapa sih sebenarnya dalam rupiah. Maka kita harus mengetahui terlebih dulu posisi keuangan tertanggung ketika objeknya itu sesaat sebelum terjadi kerusakan, itu berapa nilainya. Sampai sini jelas nggak definisi itu dulu? Jelas, Pak. Oke. Setelah tahu yang pertama, maka yang kedua, maksimum ganti rugi tidak boleh melebihi dari nilai pertanggungan. Itu yang kedua. Jadi kalau di polis dicantumkan nilainya 100 juta, maka ganti ruginya nggak boleh lebih dari 100 juta untuk objek yang dicantumkan di dalam polis. Yang ketiga nih, yang terakhir dari prinsip ini, tertanggung, dilarang dilarang atau tidak boleh mendapatkan keuntungan dari ganti rugi. Ada 3 tuh ya minimumnya. Oke, sekarang kita bahas yang pertama. Ini yang gampang jangan rumah deh ya. Motor, ini pada naik pada bawa motor kan ya? Beberapa ada yang pakai motor ya?
Ada Mahasiswa atau Pak. mahasiswi? Oke. Sekarang gini, motor apa ya? Yang motor Beat deh, Honda Beat berapa pasaran sekarang? 11 juta paling Pak. Berapa? 11 juta. 11 juta. Oke. Itu 11 juta baru apa bekas ya? Baru Pak. Baru. Oke. Sekarang gini. Saya baru beli Honda Beat nih. Tadi 11 juta kan? Mau lebaran, gitu kan? Mau lebaran nih, ya beli lah. 11 juta mau keliling kampung kan pakai motor baru. Malum 2 tahun nggak bisa keliling kampung kan? Pandemi misalkan. Mau gaya-gayaan nih, padahal masih kredit. Nah, kemudian satu hari kan lebaran tanggal 2 nih, misalkan aja nih ya, tanggal 2 Mei lebaran. Wah, saya pengen keliling-keliling tuh. Dari pagi, dari subuh udah nyalain motor lah biasa kan pulang kampung nih ya kan pakai motor lah biar kerenan dikit. Nah, ya kan gitu kan enggak? Nah, kerja di asuransi gitu masa naik kereta aja pakai motor lah. Motornya taruh di kereta kan, tapi kan masih baru kayak gitu loh. Nah, jadi di kampung tuh nyalain pagi-pagi habis subuh nyalain motor dulu kan. Nah, kemudian siap-siap mau ke lapangan. Nah, sholat atau ke masjid gitu kan. Nah, nyalain motor. Nah, selesai sholat itu motor nggak pernah berhenti, muter-muter aja keliling-keliling gitu kan, ke temen lah, ke saudara lah, kayak ini ya di kampung kan. Nah, blok-blok segala macam dihantam tuh dicuci segala macam lah ya masih baru. Nah hari ketiga nih, ya mungkin karena kita teledor, hilang tuh motor. Hari ketiga, gitu lagi ngantri di pasar apa sih di kampung kan banyak pasar tuh lebaran kan, pasar kaget lah gitu kan, kita parkir motornya sengaja yang bisa dilihat banyak orang, jadi ada kelupaan, lupa aku dikunci atau gimana, pokoknya hilang tuh motor ya, mungkin pakai kunci T atau apa, hilang tuh motor karena mungkin diincar sebanyak orang kan. Nah motor hilang pada hari ketiga, pertanyaannya ke prinsip indemnity tadi ya, dipolis kan berarti pada saat saya beli itu dipolis harganya 11 juta, bener nggak? Nilai pertanggungannya 11 juta dipolis nih, ya karena saya beli 11 juta. Berarti ganti ruginya tidak boleh melebihi dari 11 juta. 11 juta. Yang kedua, sayanya sendiri sebagai tertanggung tidak boleh dapat keuntungan, nggak boleh dapat 12 juta atau 11 juta sekian, karena nggak boleh dapat keuntungan. Masuk ke yang pertama nih, ini yang paling penting. Nilai keuangan saya nih atas motor Honda Beat sesaat sebelum terjadinya kehilangan berapa sih sebenarnya? Berapa kira-kira? 11. Yakin 11. Nah, di dalam indemnity itu ada cara untuk mengukurnya. Cara mengukurnya apa? Nah, kalau untuk kendaraan bermotor itu melihat harga pasar. Harga pasar itulah harga yang menunjukkan harga sebenarnya, yaitu nilai keuangan kita, nilai keuangan saya ya, sesaat sebelum Honda Beat saya hilang. Jadi nilai uang yang saya miliki atas motor Honda Beat saya sesaat sebelum motornya hilang, itu berapa? Nah, itu harga sebenarnya. Nah, di dalam indemnity itu ada beberapa cara mengukurnya. Nah, untuk kendaraan bermotor itu melihat dari harga pasar. Nah, pertanyaannya, kalau motor hari ketiga saya jual, itu harganya berapa? Masih 11 juta atau udah di bawah 11 juta? Di bawah. Udah turun. Berapa kira-kira? Kasaran aja, nggak apa-apa. 8 Kita buat juta. contoh. 8 juta. Berarti sesaat sebelum Honda Beat saya yang motor tadi hilang, sebenarnya kepentingan saya duitnya ada di 11 juta atau di 8 juta? 8. 8 juta. Jadi sebenarnya di hari ketiga ketika motor Honda Beat saya hilang, sebenarnya nilai sebenarnya motor saya bukan 11 juta tapi 8 juta. Sehingga dari prinsip indemnity itu asuransi akan membayar maksimumnya tidak lebih dari 8 juta.
Kenapa? Kok 8 juta, Pak? Ya karena nilai uang Anda tinggal 8 juta di motor tersebut. Itu kalau mau dijual ya Pak ya? Ya kan harga sebenarnya. Harga sebenarnya berapa sih itu motor? Kan lihat harga pasar. Kan? Tahu nggak? Jelas nggak nih? Karena kalau yang kendaraan itu baru datang hari ini, besoknya udah bekas. Iya, Kalau second. udah bekas, harganya turun apa Turun, naik? turun. Turun. Kecuali kalian beli motor yang tiba-tiba harganya naik. Itu ada juga tuh beberapa yang kayak gitu. Nah, itu untuk motor. Ini udah jelas ya. Penerapan indeks itu udah jelas ya. Paham nggak? Clear nggak? Intinya pergantiannya itu sesuai harga pasar yang pada saat itu motor itu hilang. Kalau untuk motor harga pasar. Jadi kalau indeks itu bukan harga pasar, harga sebenarnya. Jadi nilai keuangan sebenarnya saat sebelum motornya hilang. Nah, untuk motor basisnya adalah harga pasar. Iya. Jelas ya. Nah, sekarang balik ke laptop. Bagaimana mengukur tadi kamar yang kebakar kan? Iya Pak. Nah, kalau bangunan nggak bisa harga kamar. Iya Pak, harga pasaran kamar ini berapa sih? Nggak ada harga pasaran kalau bangunan. Berarti benda yang ada di dalam ruangan. Nah, kalau bangunan dari mana? Coba cara ngitung harga sebenarnya berapa sih sebenarnya yang dirugi? Nasabah ini ruginya berapa sih sebenarnya? Cara ngukurnya kalau bangunan apa? Nah, di dalam indemnity ya itu ada satu bisa menggunakan indemnitas, artinya actual cash value dikurangi inflasi, ditambah inflasi dikurangi amortisasi. Jadi biaya waktu mendirikan atau membangun kamar itu berapa habisnya? Yang kebakar nih ya. Iya. Anggap waktu bikin kamar yang kebakar itu habis misalkan 10 juta. Ditambah inflasi karena bangunnya dari 5 tahun yang lalu, tambah inflasi sama 5 tahun berapa? Total diakumulasikan kurang lebih 15 juta. Plus inflasi, dikurangi amortisasi dalam setahunnya misalkan 10%. Jadi total pada sesaat sebelum terjadi kebakaran pada kamarnya itu nilainya tinggal 8 juta. Berarti nilai sebenarnya tertanggung atas objek yang terbakar tadi berapa? 8 juta. Sehingga ganti rugi perusahaan asuransi maksimum tidak lebih dari 8 juta. Itu kalau menggunakan indemnitas. Nah, ada yang kedua. Nah, kalau bangunan itu ada dua. Yang kedua adalah menggunakan pendekatannya reinstatement. Reinstatement itu apa? Yaitu mengetahui nilai sebenarnya atau posisi keuangan tertanggung sesaat sebelum objeknya mengalami kerugian atau kerusakan dengan cara reinstatement, yaitu biaya membangun kembali kamar itu berapa. Jadi ini kalau kamar yang kebakar tadi dibangun baru ya, dengan spek yang kurang lebih sama, itu berapa biayanya? Biaya buat bayar tukang, bayar kenek, apalagi ngadain batu batanya, pasti segala macam. Pokoknya semua sampai jadi bangun ini berapa sih? Oh, habisnya 12 juta. Kenapa 12 juta? Iya, karena kan sekarang batu batanya lebih mahal dibanding 5 tahun lalu. Bayar keneknya lebih mahal dibanding 5 tahun lalu. Jadi kalau pakai reinstatement berapa kita ganti ruginya maksimum? Halo?
Halo, suara saya hilang. Halo, halo. Halo Pak, Oh, berapa maksimum kita ganti ruginya? di bawah 12 juta. Ya, maksimum 12 juta. Nah, itu kalau pakai reinstatement. Kalau pakai indemnitas, tadi ganti ruginya berapa? Maksimum 8 Juta. juta. Sampai sini jelas nggak? Itu claim adjustment dan decision. Jelas Pak. Jelas ya. Nah, jadi mulai sekarang kalian baca-baca lagi tuh prinsip-prinsip asuransi. Dan pahami Saya mau banget. nanya lagi Pak. Bentar Pak. Ya, 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 ya. Tadi, jadi yang dipakai untuk ganti ruginya yang mana Pak? Nah, pertanyaan Untuk- bagus. Kalau untuk Pertanyaan bagus tuh. kalau dari Apakah perusahaan, indemnity atau reinstatement gitu maksudnya ya? iya. Nah, ketika kalian di claim adjustment dan decision kan udah tahu tuh decisionnya dibayar kan, dijamin. Iya. Nah, terus adjustmentnya berapa nilainya nih? Ada dua nih, pakai indemnitas kita ganti 8 juta. Tapi kalau pakai reinstatement kita ganti 12 juta. Kan gitu. Lihat di dalam dokumen polisnya. Polisnya menggunakan apa? Basis claim settlement-nya. Nggak ada Pak, nggak disebutin basis claim settlement-nya. Oke. Ada nggak di dalam polis disebutin di basis valuation-nya? Nggak ada juga Pak. Waduh, nggak ada juga nih. Terus coba lihat klausulanya. Ada nggak klausula di dalam polis itu yang judulnya itu adalah reinstatement extension clause? Ada Pak, ada klausula reinstatement extension clause. Oh, berarti polis ini menggunakan reinstatement kalau terjadi claim. Maka ruangan belajar tadi digantinya berapa? Nilai klaimnya berapa? Nilai sebenarnya 12 Juta. juta. Karena di polis ada perluasan reinstatement extension clause. Tapi kalau tidak ada Pak, di polisnya nggak ada klausula reinstatement extension clause. Oh, berarti polisnya menggunakan indemnitas. Berarti nilai kerugian yang terjadi sebesar 8 Juta. Itu baru kita menentukan nilai kerugiannya. Jadi kita udah menentukan ini klaimnya dijamin, kebakaran untuk ruang belajar, laptopnya ditolak. Ruang belajar nilainya kalau pakai indemnitas 8 juta, tergantung polisnya. Atau pakai reinstatement 12 juta, tergantung tadi polisnya ya. Oke. Terus sekarang, yang kita setujui bayar berapa? Kan kita mesti ngasih persetujuan bayar, namanya adjustment kan? Ya. Kita tanggung. Berapa? Lihat di dalam polis. Ada deductible? Tidak. Oh, ada Pak deductible. Deductible berapa? 1% of claim minimum 1 juta. Nah, berarti klaimnya tadi berapa? 8. Ini kita menggunakan indemnitas dulu ya. Kalau pakai indemnitas 8. 8 kali 1% berapa? $0,08 Pak. Kali 8 juta. 1% kali 1 juta berapa? Sorry. 1% kali 8 juta berapa? 80.000. 80.000 Nah, tadi deductible-nya bilangnya apa? 1% dari klaim. of claim minimum. Minimumnya berapa tadi? Minimum 1 juta. 1 juta. Nah, kalau 1%-nya 80.000, minimum 1 juta, berarti yang dipakai yang minimum 1 juta. Karena ada minimum kan? Jadi kan 80.000 atau minimum 1 juta. Berarti yang dipakai oleh kita sebagai asuransi adalah yang 1 juta. Berarti di dalam adjustment itu kita bilang kita setujui klaim Anda karena klaimnya dijamin oleh polis. Nilai kerugiannya 8 juta, dipotong deductible 1 juta,
maka klaim yang akan kami bayarkan nilainya berapa? 7 Juta. juta. Itu kalau pakai indemnitas. Kalau di polisnya ternyata menggunakan reinstatement, maka 1% dari 12 juta berapa? Nanti bayarnya 11 juta. Enggak dong, 1% dari 12 juta berapa dulu? Deductible-nya dulu dong, hitung dulu itu. Ada udah langsung jawaban bener aja. Jalannya dulu dong, jangan loncat dulu, biar tahu nanti. 1%-nya berapa dari 12 juta? 110.000 Pak. 110.000 berarti kalau 110.000 kan masih di bawah 1 juta. Berarti Iya, yang dipakai yang 1 Juta. Berarti yang kita setujui nanti adalah 12 juta dikurangi deductible senilai 1 juta. Berarti yang kita akan bayar hanya 11 juta. Nah, itulah yang disampaikan ke tertangguh. Gitu. Nah, itu langsung sampai ke tertangguh. Ya, sehingga udah prosesnya begitu aja. Jadi kalau kalian nanti ditaruh di bagian claim adjustment decision, itu harus kuasain banget tuh prinsip proximate cost sama prinsip indemnity. Biar kalian nanti tidak dianggap ini dukun gitu. Mau kalau nggak jadi dukun kan kita tahu dari mana nih? Gitu. Jelas ya. Jadi prinsip itu kalian kuasain, jangan nggak dikuasain ya. Ini kalau yang model 2. Jadi model 2 itu bisa lebih cepat, bisa. Karena semua data kan disentral di marketing kan. Iya. Jadi claim handling udah langsung proses, claim adjustment udah langsung lebih cepat, bisa jadi lebih cepat yang proses 2, model bisnis proses 2. Oke, ini prosedur clear ya, claim model 2 clear ya. Iya, Pak. Nah, sekarang kalau kita, ini kalau yang bawah-bawahnya kan baca sendiri aja. Ini baca sendiri aja, ntar itu nanti aja lah. Yang penting bisnis prosesnya paham. Ya. Nah, sekarang kita bicara compare yang bisnis proses 1, klaimnya. Dari tertangguh ke mana? Ini saya tutup dulu deh.